Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 7. Zack terus memandangi pemandangan indah di bawahnya, bahkan lebih indah dari taman bunga di istana. Sedari tadi senyumnya belum luntur, bahkan saking seriusnya ia menatap sosok cantik di bawahnya. Zack tidak menghiraukan jika dirinya sekarang sudah diserang semut merah. Jika kalian bertanya di mana Zack sekarang, maka jawabannya di atas pohon yang berhadapan langsung dengan lahan tanaman obat milik Tabib John. Sedari tadi, Zack menatap gadis cantik bernama Alice, putri dari Tabib John. Gadis pemilik senyum manis itu sudah memporak-porandakan perasaan Zack. Namun, Zack tidak bisa mengungkapkannya, karena ia takut ditolak. Zack sangat handal memberi saran pada rajanya, Arthur. Padahal, dia sendiri tidak bisa melakukannya. Terkadang, orang mampu memberi saran pada orang lain mengenai cinta, tetapi mereka tidak bisa memberi saran pada diri mereka sendiri. Seperti Zack, panglima kerajaan itu hanya memandang pujaan hati dari kejauhan selama 5 tahun belakangan ini. Zack lebih berani menjatuhkan musuhnya di medan perang daripada mengungkapkan perasaannya pada anak Tabib John itu. Zack sudah terbuai dengan pemandangan indah di hadapannya. Memandangi Alice yang tengah merawat tanaman obat yang gadis itu tanam bersama ayahnya. Sampai Zack tidak menyadari jika seorang pria berwajah tampan sudah ada di sebelahnya. Apa Panglima menyukai gadis itu? Zack mengangguk dan belum menyadari jika ada orang lain selain dirinya di dahan pohon itu. Tersadar, Zack menoleh ke samping dan langsung disuguhkan pemandangan pria tampan yang sekarang tengah menyengir kuda. Oh! Zack terkejut dan tidak sengaja kakinya menginjak dahan yang sudah lapuk, membuat dirinya terjatuh dari pohon yang tingginya sekitar 5 meter ini. Namun sebelum terjatuh, Zack sempat menarik pakaian pemuda yang mengagetkannya itu, membuat pemuda itu ikut jatuh bersamanya. Bruk! Alice yang mendengar suara seperti sesuatu terjatuh, langsung mengalihkan pandangannya menuju pohon besar di hadapannya. Mata bulatnya membola sempurna saat melihat dua pemuda yang sedang terkapar di tanah. Alice menghampiri kedua pemuda itu, dan dibuat terkejut lagi saat netranya menangkap jika ada Panglima Zack dan Pangeran Daryl, adik dari Ratu Arabella. Zack meringis, serasa punggungnya remuk sekarang karena menyentuh tanah dengan tidak estetik. Apalagi sekarang tubuhnya ditindih Pangeran Daryl. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pangeran kedua dari kerajaan Acheron itu bangun dan mengerucutkan bibirnya. Mengapa kau menarikku juga? Bagaimana jika wajah tampanku ini bisa lecet? Pangeran muda itu memegang wajahnya histeris. Wajah tampannya adalah aset yang harus dilindungi. Zack bangun dengan tangan yang memegangi pinggul. Panglima itu mendongak dan langsung melihat pujaan hatinya sudah berada di situ. Apa Anda baik-baik saja, Tuan? Mendengar suara lembut itu serasa membuat ribuan kupu-kupu berterbangan di perut Zack. Bagaimana bisa baik-baik saja jika jatuh dari pohon setinggi 5 meter itu? Omel Daryl. Pangeran muda itu sudah berdiri. Wajahnya kesal dengan bibir yang masih mengerucut. Zack mendelik tajam ke arah pangeran muda itu. Itu salahmu mengagetkanku, ujar Zack kesal. Ia bingung dari mana datangnya pangeran muda ini. Dan sedang apa ia berada di sini? Daryl berkacak pinggang. Mengapa kau menyalahkanku? Itu juga salahmu. Mengapa kau berada di atas pohon dan menatap Non? Belum sempat Daryl melanjutkan ucapannya, tangannya sudah ditarik Zack.
membuat pangeran muda itu tersungkur dan mencium tanah. Zack menatapnya tajam. Enak saja ia membuka rahasianya. "Lengan Anda berdarah, Tuan," ujar Alice pada Zack. Zack melihat lengannya. Ternyata memang berdarah karena terkena batu saat ia jatuh tadi. Tidak apa-apa," ujar Zack yang sudah berdiri. "Tapi harus diobati, Tuan. Takutnya bisa infeksi," ujar Alice seraya tersenyum canggung. Daryl memegang bibirnya yang menyentuh tanah. Sial, ciuman pertamanya direbut oleh tanah. Daryl mendelik tajam ke arah Panglima Zack yang sekarang sudah salah tingkah di hadapan Alice. Alice melihat ke arah Daryl dan membungkuk hormat. "Salam, Pangeran," ujar Alice. Daryl hanya mengangguk pelan. Wajahnya tambah kesal sekarang. Sebaiknya Pangeran dan Tuan ikut bersamaku ke pavilion. Aku akan mengobati luka kalian," ujar Alice sopan. Kemudian ia melirik ke arah Pangeran yang berdiri tidak jauh darinya. "Pelayan, boleh bantu aku?" Pelayan itu mengangguk dan menghampirinya. Zack yang mendengar kata pelayan mengurutkan keningnya. Ia seperti melupakan sesuatu. Panglima kerajaan itu membulatkan matanya. Saat mengingat, ia belum mengeluarkan pelayan setia Ratu Arabella dari gudang. Astaga! Karena terlalu lama memandangi pujaan hatinya, Zack melupakan kedua manusia itu. Zack langsung menarik tangan Pangeran Daryl yang hendak mengikuti Alice untuk mengobati lebamnya. "Maaf, kami harus pergi," ujar Zack yang sudah berlari menarik Daryl untuk mengikutinya. Alice hendak menahan, namun ia urungkan saat kedua pria itu telah pergi. Gadis itu menghela napas, kemudian tersenyum dan kembali ke pavilionnya untuk istirahat sejenak, diikuti para pelayannya. "Mengapa kau menarikku?" Entah sudah berapa kali pangeran muda itu bertanya dengan kalimat yang sama. "Diamlah dan ikuti aku saja," ujar Zack jengah. Daryl mengerucutkan bibirnya. "Aku ini pangeran dan tidak seharusnya kau menarikku seperti ini." Kesalnya, "Diamlah, kau tidak mau Ratu Arabella marah kan?" Daryl diam saat mendengar nama kakak perempuannya. Ia membiarkan tangannya ditarik oleh Panglima Estemoral ini. Zack sangat panik saat mengingat belum mengeluarkan kedua manusia itu dari gudang tempat penyimpanan senjata kerajaan. Jika kalian tanya, mengapa kedua pelayan setia Ratu Arabella yang tak lain adalah Emily dan Jacob bisa berada di gudang? Maka jawabannya adalah karena Zack yang mengurungnya. Zack sengaja mengurung kedua manusia itu, agar tidak ada yang mengganggu raja yang ingin berdua dengan ratu. Walaupun Zack tahu mereka tidak akan mengganggunya, tapi tetap saja Zack yakin jika ratu yang akan menahan keduanya, apalagi Emily. Dan untuk berjaga-jaga, makanya ia mengurung kedua manusia itu. Zack baik kan? Di tempat lain, Emily sudah frustasi karena tidak bisa keluar dari ruangan ini. Sedari tadi, Jacob sudah berusaha mencari jalan keluar, namun tidak ada. Gudang ini hanya memiliki ventilasi udara yang tidak terlalu besar, dan pintunya terbuat dari besi. "Bagaimana ini? Pasti ratu sudah mencariku," panik Emily yang sedari tadi mondar-mandir. Ia khawatir, pasti ratunya tengah membutuhkannya saat ini. "Aku sudah berusaha, namun tidak ada jalan keluar," ucap Jacob dengan napas memburu karena telah mencari jalan keluar. Pria itu tengah duduk sembari menyandarkan punggungnya di dinding. Sudah sekitar 2 jam mereka terkurung di sini setelah jamuan makan. Entah bagaimana, saat jamuan makan berakhir, Panglima Zack menghampiri mereka berdua dan menyuruh mengambil pedang di gudang penyimpanan senjata. Awalnya, Jacob yang mengajukan diri untuk pergi sendiri. Namun Panglima Zack melarangnya. Dia menyuruh untuk Emily ikut bersamanya. Emily sempat menolak dengan sopan
karena tidak mau ratu mencarinya. Dan sekali lagi, Panglima Zack memerintahkannya untuk ikut. Karena tidak mau mendapatkan masalah, Emily terpaksa menurutinya. Dan berakhirlah mereka di sini. Entah bagaimana bisa. Saat mereka ingin keluar, pintunya tidak bisa dibuka. Emily dan Jacob mengalihkan pandangan ke arah pintu saat mendengar pintu itu terbuka. Emily menghela napas lega. Akhirnya, Zack masuk dengan napas tersengal-sengal. Sedangkan Pangeran Daryl sudah duduk di depan gudang dengan menormalkan nafasnya. Maaf, pasti kalian sudah lama terkurung di sini, ujar Zack di sela-sela normalkan nafasnya. Tidak apa-apa, Panglima. Emily dan Jacob membungkuk hormat pada Zack. Mau marah? Mana berani? Baiklah. Kalau begitu, pergilah. Pasti Ratu telah mencari kalian, apalagi dirimu, ujar Zack pada Emily. Kedua pelayan itu mengangguk dan membungkuk hormat sebelum berlalu. Pasti mereka kepanasan di ruangan ini. Zack menghela napas dan mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Zack keluar dari gudang itu dan geleng-geleng kepala saat melihat pangeran muda itu masih terduduk di lantai. Hei, bangunlah, ujar Zack pada Daryl. Aku sangat lelah, ujar Daryl dan mengulurkan kedua tangannya pada Zack. Gendong aku, kakiku sangat pegal, pintanya dengan wajah yang diimut-imutkan. Zack bergidik dan langsung meninggalkan pangeran muda itu. Daryl menekuk wajahnya, bibirnya tambah mengerucut. Bunda, tolonglah anak tampanmu ini. Rengeknya yang sudah memukul-mukul lantai, persis seperti anak kecil yang tidak dibelikan es krim oleh orang tuanya. Salam Ratu. Bella yang baru saja keluar dari dalam kamar dengan wajah pucat pasi, dikejutkan dengan kedatangan Emily dan Jacob yang tengah membungkuk hormat padanya. Hei, dari mana saja kalian berdua? Aku sudah mencari kalian sedari tadi. Bahkan sampai menanyakan pada pelayan lain, dan mereka tidak mengetahui kalian di mana. Tanya Bella panjang lebar. Maaf yang mulia Ratu, kami berdua terkurung di gudang, ujar Jacob dan Emily bersamaan dan semakin membungkukkan tubuh. Bagaimana bisa? Tanya Bella. Emily dan Jacob saling lempar pandang, bingung mau menjawab apa. Hei, jawablah, ujar Bella. Sebenarnya, Salam, Ratu. Zack langsung menyalah ucapan Emily dan memberi salam pada Bella. Bella mengangguk pelan, menerima salam dari Zack. Anda dipanggil yang mulia Raja Rat. Belum sempat Zack menyelesaikan ucapannya, Bella langsung menyalah. Mengapa dia memanggilku? Tanya Bella. Jujur, ia masih takut saat mendengar nama Arthur. Apalagi saat Arthur mengatakan hukuman untuk melayani dirinya, membuat Bella bergidik ngeri. Pikirannya mulai traveling mendengar ucapan ambigu dari Raja Sialan itu. Zack tersenyum. Keluarga Anda dari kerajaan Acheron datang berkunjung, Ratu, ujar Zack. Bella terkejut mendengarnya. Keluarganya datang. Astaga, bagaimana Bella bersikap jika di hadapan mereka? Apalagi sekarang Bella tidak mengetahui wajah mereka satupun. Kakak! Bella mengernyit saat seorang pria muda dengan pakaian bangsawan berlari ke arahnya. Daryl tersenyum sumringah dan langsung memeluk kakak perempuannya itu. Hampir saja Bella terhuyung ke belakang jika Emily tidak menahan punggungnya. Aku sangat merindukanmu, kakak, ujar Daryl yang masih memeluk erat kakak perempuan tercintanya itu. Bella mengerjapkan matanya. Kakak? Apa ini adiknya? Sial, Bella mengutuk dirinya saat tidak mengetahui rupa dari keluarganya sendiri. Mengapa kau tidak membalas pelukanku, kakak? Tanya Daryl mengerucutkan bibirnya.
dan belum melepaskan pelukannya. "Ah, iya." Bella tersentak dan tersenyum paksa, kemudian membalas pelukan pemuda itu, yang katanya adalah adiknya. Detik berikutnya, tubuh Daryl tertarik ke belakang, sedangkan Bella langsung ditarik hingga masuk ke dalam pelukan seseorang. "Jangan menyentuhnya!" Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.